kalau misalkan dalam proses klarifikasi ini berarti si tiga hakim ini masih bisa melakukan di persidangan atau gimana Pak? Terima kasih. Ya pasti masih belum, kecuali dapat sanksi. Kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga hakim yang dilaporkan oleh Tom Lembong ke Mahkamah Agung, menurut keterangan pers dari Mahkamah Agung, masih bertugas seperti biasa. Artinya, kalau ada terjadi lagi kasus seperti Tom Lembong, mereka masih bisa memvonis dengan alasan tidak ada mens rea. Kemudian penganut paham kapitalis dijatuhi hukuman 3,5 tahun. Padahal itu yang membuat publik resah. Dan sudah dilaporkan ke MA, tapi hakim itu tetap dibiarkan merajalela. Coba kita bandingkan dengan kalau ada orang yang ditersangkakan, dia tidak bisa lagi masuk kerja seperti Tom Lembong, langsung ditahan karena dilaporkan oleh masyarakat. Seperti Hasto, langsung ditahan, tidak bisa jadi sekjen partai lagi. Tapi berbeda dengan orang-orang seperti hakim. Walaupun diproses, walaupun sudah dilaporkan, tapi tetap bekerja seperti biasa, tetap menerima gaji seperti biasa. Dan kalau kawan-kawan lihat kutipan video berikut yang akan saya tampilkan di sini, ini akan membuat kawan-kawan mungkin lucu, mungkin bagaimana begitu. Tapi ini saya mendapati bahwa ini adalah skenario Prabowo. Skenario Prabowo bagaimana? Skenario Prabowo untuk menjebak Mahkamah Agung dalam jebakan Batman-nya Prabowo dengan cara yang cerdas. Kenapa saya katakan cara cerdas Prabowo di sini? Dari timing pemberian abolisi dan amnesti kepada Hasto dan Tom ini kita bisa melihat kenapa Prabowo memberikan amnesti dan abolisi kepada Tom dan Hasto ini setelah vonisnya terbit, setelah vonisnya putus, setelah vonisnya jatuh. Kenapa Prabowo tidak memberikan abolisi dan amnesti itu pada saat Hasto diperkarakan oleh KPK atau Tom Lembong diperkarakan oleh Kejaksaan? Karena abolisi dan amnesti itu bisa diberikan kapan saja, baik setelah vonis jatuh atau sebelum vonis, bahkan saat mereka pertama-tama kali ditersangkakan. Di sini saya melihat bahwa Prabowo mau menguji dulu apakah KPK Kejaksaan sampai ke Mahkamah Agung itu masih disetir oleh geng Solo. Karena perkara Tom dan Hasto ini erat kaitannya dengan geng Solo, dan ternyata KPK serta Kejaksaan masih manut kepada geng Solo. Kemudian Prabowo mau melihat lagi sampai di pengadilan, artinya Mahkamah Agung dengan jajaran kehakiman di bawahnya apakah masih mengikuti arahan geng Solo. Itu yang mau dilihat oleh Prabowo, itu yang mau dibuktikan oleh Prabowo. Walaupun mungkin badan-badan intelijen sudah memberikan informasi kepada Prabowo, tapi tentu saja Prabowo tak bisa mempercayai sepenuhnya informasi dari data intelijen tersebut. Dia harus bisa menganalisa dari peristiwa-peristiwa yang ada, yang berkembang. Dan tim hukum di belakang Prabowo, tim politik di belakang Prabowo mengatakan, biarkan dulu sampai di pengadilan. Kita lihat apakah pengadilan, apakah KPK, apakah kepolisian, apakah kejaksaan masih bisa diatur oleh geng Solo. Kalau ternyata mereka masih bisa diatur oleh geng Solo, kita bisa melakukan tindakan ke depannya nanti. Kalau KPK dan Kejaksaan sudah terbukti dengan menaikkan kasus itu sampai ke pengadilan, artinya KPK dan Kejaksaan masih diatur oleh geng Solo. Kemudian tinggal di pengadilan. Dan ujian ini sedang berlangsung saat ini. Kenapa saya katakan ujiannya masih berlangsung? Sementara sebenarnya buktinya bahwa pengadilan atau kehakiman ini masih dikuasai oleh geng Solo dengan menjatuhkan vonis kepada Hasto dan Tom Lembong. Kalau seandainya vonis kepada Tom Lembong dan Hasto ini adalah vonis bebas, berarti hakim ataupun Mahkamah Agung bersih dari pengaruh geng Solo. Tidak kawan-kawan, itu masih setengah jalan. Bahwa mereka terindikasi masih diatur oleh geng Solo dengan menjatuhkan vonis kepada Tom Lembong dan Hasto, itu masih setengah jalan. Bisa jadi ini oknum-oknum yang di bawah yang bermain. Ada sebenarnya tindakan dari Mahkamah Agung untuk membersihkan namanya, bahwa mereka tidak terikut-ikut dengan permainan geng Solo. Dengan cara bagaimana? Dengan cara langsung melakukan aksi untuk memanggil ataupun menghukum hakim-hakim yang teledor, yang memakai pasal-pasal yang mengatakan tidak ada mens rea, kemudian tidak ada uang mengalir kepada Tom Lembong, dan kemudian mengatakan Tom Lembong ini adalah ekonom kapitalis, berpaham ekonom kapitalis. Hakim yang menyatakan itu, menjatuhkan vonis kepada Tom Lembong berdasarkan hal itu seharusnya dipanggil, bahkan bisa jadi harusnya dipecat oleh Mahkamah Agung. Kalau itu terjadi, sebenarnya ini hanya perbuatan oknum. Tapi dari konvensi pers yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, ini membuktikan sebaliknya. Membuktikan bahwa Mahkamah Agung itu adalah masih jongosnya geng Solo. Kenapa begitu? Pertama, video yang pertama tadi saya kutipkan. Hakim yang melakukan kesalahan, menjatuhkan vonis kepada Tom Lembong itu masih tetap bertugas seperti biasa.
dalam waktu yang belum bisa ditentukan kapan dia mau diproses. Padahal ini sudah dilaporkan oleh Tom Lembong. Seharusnya mereka tidak perlu menunggu laporan Tom Lembong, harus ambil aksi langsung. Tapi ini sudah dilaporkan oleh Tom Lembong, tapi tak jelas juga juntrungannya. Ya. Kalau tentang kapan itu nanti itu kan kewenangan Kabawas ya. Kabawas yang menjadwalkan itu Kabawas. Apakah surat ini sudah didisposisi ke Kabawas? Saya juga belum tahu karena kan lewat PTSP. Nanti dari situ ke umum dulu ya, dari umum nanti baru ke Pak Ketua baru disposisi ke Pak. Sebenarnya kalau misalkan dalam proses klarifikasi ini, berarti si 3 hakim ini masih bisa melakukan di persidangan atau gimana Pak? Terima kasih. Ya pasti masih kecuali dapat sanksi. Kan mau diklarifikasi terus. Kan kita itu menghormati asas praduga tak bersalah ya. Nah kalau dia kemudian ternyata dalam pemeriksaannya itu ada pelanggaran dan pelanggaran itu berat, kan sanksinya macam-macam. Tentu nanti dia dilarang untuk, misalnya kan kalau memang terjadi seperti itu kan pasti itu Mas. Ya kenapa kok sekarang masih sidang ya, kan belum diperiksa. Kita belum tahu apakah ada pelanggaran atau tidak, kan belum tahu. Nah setelah diperiksa kemudian ditemukan pelanggaran, nah, mungkin di situ ada rekomendasi dari Bawas. Rekomendasi itu macam-macam, hukuman ringan, sedang, sampai berat, gitu seperti itu ya. Tentang tenggat waktu, biasanya kalau misalnya dalam aturan itu kan ada minimal atau maksimal pemeriksaannya itu berapa lama. Nah ini proses dari pelaporan hingga pemeriksaan itu kira-kira memakan waktu berapa lama sih ini? Saya kalau yang itu ya nggak bisa, ini itu kan tim ya, tim. Karena kalau di penanganan perkara ada SOP-nya, ya misalnya kalau di penanganan perkara kasus kan 90 hari, ya, nah itu ada SOP-nya. Tapi kalau kemudian ini pemeriksaan kan tergantung dengan saksi-saksi berapa yang mau dipanggil, pihaknya berapa yang harus diperiksa. Jadi antara kasus satu dengan yang lain kan nggak bisa disamakan, ya. Kesulitannya kan beda-beda, kompleksitasnya berbeda-beda. Kalau kemudian ternyata yang mau didengar keterangannya itu ternyata banyak, tentunya kan memakan waktunya juga beda dengan yang. Jadi kalau sanksi kepada hakim ini berlama-lama, seperti sanksi kepada Sylvester Matutina yang 5 tahun yang lalu udah ingkrah keputusannya dari MA, kemudian tidak dieksekusi, apakah sama dengan ini? Prosesnya melalui waktu bertahun-tahun, 3 dari hakim ini tetap melalang buana, bahkan sampai pensiun, kasusnya masih dalam proses. Artinya apa? Artinya sangat sederhana bagi Prabowo. Kalau perkara ini agak berlama-lama, sudah bisa dipastikan MA adalah jongosnya Pak Jokowi. Sementara keputusan Prabowo ini adalah melawan Jokowi, membebaskan Tom dan Hasto adalah melawan Jokowi, menghabisi gigi Jokowi, untuk mempermalukan Jokowi di depan rakyat bahwa engkau bukan matahari kembar dengan aku, engkau hanya bulan, kalau matahari sudah terbit engkau masuk ke peraduanmu. Itu artinya oleh Prabowo. Dan siapa-siapa yang mengikut masih ke Gang Solo akan siap-siap dihabisi oleh Prabowo, baik itu di Kejaksaan, baik itu di KPK, sekalipun di MA. Ini ujian bagi Prabowo untuk memastikan tindakan berikutnya, seperti tindakannya berlawanan dengan Jokowi untuk membebaskan Tom Lembong dan Hasto yang fenomenal tersebut. Dan ini akan berlanjut. Berlanjutnya di mana? Bisa jadi penggantian Kejaksaan Agung, Jaksa Agung, bisa jadi penggantian Ketua KPK. Komisioner KPK bisa-bisa dihabisi semua. Bisa-bisa Hakim MK bisa-bisa dihabis. Hakim Mahkamah Agung maksud saya, bisa-bisa juga dihabisi semuanya. Kita tunggu langkah cerdas dari Prabowo berikutnya. Terima kasih.